Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Haleluya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyambut para leaders, pastors, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam materi yang coba akan saya bawakan pada siang hari ini. Dan kita masih dalam sermon series musim kehidupan. Minggu lalu kita sama-sama diberkati oleh Pastor Edward yang telah membawakan bagaimana ketika kita menghadapi kesendirian. Bapak Saudara, itu suatu topik yang penting. Bahwa kita tetap bisa melakukan banyak hal, Roh Kudus bisa tetap berkarya pada waktu kita dalam kesendirian. Dan 2 minggu yang lalu kita juga diberkati oleh Pastor Jason yang sudah memberikan sharing mengenai bagaimana mengenal musim kehidupan kita, Bapak Saudara. Dan pada siang hari ini, topik yang akan saya bawakan adalah ketika ada keraguan diri, Bapak Saudara. Oke, kita akan baca sama-sama Kejadian 8 ayat 22, Bapak Saudara. Ya, Saudara bisa baca di Alkitab Saudara atau bersama-sama dengan saya. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara dari Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya kita ditaruh Tuhan di sebuah zona yang penuh dengan perubahan. Penuh dengan dinamika, Bapak Saudara. Nah, kita saat ini ada dalam gelombang psikopatologi yang terbesar mungkin sepanjang sejarah. Tingkat stres manusia pada waktu ini dikatakan dalam sebuah riset yang saya baca melebihi tingkat stres yang terjadi setelah era Perang Dunia, Bapak Saudara. Jadi ada begitu banyak tekanan dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan pendidikan, sosial, anak-anak kecil sudah mulai terpapar stres. Karena apa? Karena susah beradaptasi dengan lingkungan sekolah mereka yang baru. Gitu ya. Dan ketika itu sudah mulai terbiasa, sekarang kita dihadapkan lagi dengan perubahan yang baru lagi. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa berubah dalam musim kehidupan kita. Nah, kita mengenal, Bapak Saudara, keraguan atau self-doubt. Next. Jadi, dalam mengantisipasi segala perubahan itu, manusia adalah makhluk yang punya daya adaptasi paling tinggi. Kita punya skill, kita punya kelebihan, Bapak Saudara, untuk yang melakukan namanya planning atau antisipasi. Nah, bagaimana jika planning yang kita buat kurang cukup baik, bagaimana dengan antisipasi yang kadang-kadang kalau kita buat kurang cukup matang, Bapak Saudara? Maka yang timbul adalah keraguan diri. Katakan sama-sama saya, keraguan diri. Haleluya. Nah, self-doubt ini, Bapak Saudara, adalah kondisi di mana timbulnya keraguan terhadap diri kita sendiri. Keraguan ini bisa disebabkan karena inner voices negatif. Jadi self-doubt dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya itu muncul dari lapisan-lapisan pengalaman masa lalu. Di mana kita pernah ketemu dulunya pengalaman kita bikin planning, kita coba beradaptasi namun gagal, itu menimbulkan sedikit kenangan memori yang negatif yang menetap dalam kepala Bapak Ibu Saudara dan saya. Juga inner voices negatif ini atau suara-suara yang berasal dari dalam diri kita, itu bisa juga ditimbulkan dari kritik yang membangkitkan ingatan tentang kegagalan, kesedihan, dan kekecewaan di masa lalu. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa semua ini bisa terjadi dalam diri kita? Dalam diri orang percaya. Nah, kita akan coba saksikan dalam slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kecemasan dan stres itu yang ciptakan adalah siapa? Tuhan. Stres yang Bapak Ibu Saudara alami sebenarnya Tuhan ciptakan untuk maksud yang baik, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mengenal ada 2 macam stres. Yang pertama adalah eustress, yang kedua adalah distress. Yang pertama eustress itu adalah sebuah jenis stres yang baik, di mana ketika tantangan itu datang, saudara akan coba beradaptasi, membangkitkan kemampuan diri, mengembangkan potensi saudara, sehingga stres yang saudara alami membawa saudara menjadi pribadi yang lebih baik, kepada kemampuan yang lebih terlatih, dan menjadi versi diri terbaik dari diri Bapak Saudara. Ya, itu adalah eustress. Ciri-cirinya adalah tekanan ini biasanya memberikan motivasi kepada Bapak Saudara. Itu yang ciri pertama dari eustress. Yang kedua adalah masa berlakunya itu singkat. Contoh, misalkan ya, ada seorang atlet lari, dia ingin bertanding di Asian Games yang mendatang. Maka dia mengalami stres dalam 1-2 bulan ini. Ya,
Dia berlatih begitu keras sehingga menimbulkan respon-respon stres dalam diri dia. Tapi ketika event itu, pertandingan itu sudah lewat, dia sudah bisa kembali kepada kondisinya yang normal, Bapak Saudara. Oleh karena itu, stres yang sehat biasanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu tertentu. Nah, terus udah gitu, eustress cirinya yang ketiga adalah within our coping abilities. Jadi, stres yang baik adalah stres yang bisa kita kelola. Kapan waktunya kita stres? Kapan waktunya kita nggak boleh mikirin ini lagi, berhenti mikirin ini lagi, Bapak Saudara. Ya, dan stres yang baik, yang positif dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah stres yang datang dan Bapak Ibu Saudara meresponinya dengan cara excited. Bapak Ibu Saudara bergairah karena stres ini. Nah, bulan lalu Pastor Edward kasih kabar ke saya. Dia bilang, Ko Juri nanti bulan Mei tolong dipersiapkan waktunya ya untuk sharing firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara di sini ya. Dan respon yang pertama kali saya terima adalah stres, Bapak Saudara. Kalau saya nggak stres, saya nggak akan mempersiapkan dengan baik materi saya pagi hari ini. Ya, tapi karena stres itu datang dan saya punya kerinduan untuk men-sharingkan sesuatu yang mendatangkan manfaat, makanya saya feel excited. Saya puasa 1 minggu ini. Ya, mungkin tidak terlihat dalam bentuk badan saya, Bapak Saudara, tapi percayalah, saya tetap puasa, Bapak Saudara. Ya, lalu saya merasakan excited, saya mau mempersiapkan materi apa yang saya harus bicarakan, materi presentasi saya buat sebaik mungkin, semoga bisa membantu menjelaskan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan. Dan ciri-ciri berikutnya adalah improve performance. Jadi ada penaikan performa yang terjadi ketika stres ini datang. Dan itu adalah ciri-ciri dari stres yang sehat yang Tuhan ciptakan untuk membawa saudara menjadi versi yang lebih baik dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin? Nah, jadi jarang banget saudara mengalami perbaikan performa, jarang banget saudara menjadi pribadi yang lebih baik tanpa tantangan, Bapak Saudara. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, Galileans, kita adalah orang-orang yang merespon tantangan secara positif. Yang mau katakan amin? Nah, berbeda dengan eustress, ada yang namanya distress, Bapak Saudara. Ini adalah stres yang sehat. Ciri-cirinya adalah pertama, mengandung kecemasan. Distress itu membawa saudara dalam kecemasan yang banyak fenomenanya, kemudian membawa saudara menjadi overthinking, sebuah pola melingkar yang gak pernah habis. Dari saudara memikirkan masalah, mencari solusi yang sudah dipikirkan, kemudian dicari lagi solusi yang lebih baik, dan saudara gak akan pernah bergerak dari titik di mana saudara berpikir. Karena apa? Cuman berpikir berulang-ulang, itu adalah ciri dari distress. Dan yang kedua adalah outside our coping abilities. Stres yang datang, saudara nggak bisa lagi kelola. Stres yang datang ini sudah saudara mengakibatkan saudara mengalami gangguan tidur, gangguan pola makan, ya, gangguan sosial. Orang yang mengalami distress cenderung mengisolasi dirinya sendiri, Bapak Saudara. Dia nggak suka lagi pertemuan-pertemuan ibadah pada umumnya. Kita bisa berkumpul sama-sama mendoakan, saling menguatkan. Dia gak suka lagi itu, Bapak Saudara. Ini adalah ciri-ciri stres yang tidak baik, tidak sehat. Terus decrease performance, mengatakan bahwa kayaknya masalah stres yang kali ini teramat sulit, kayaknya saya gak mampu deh melewatinya. Dan yang terakhir adalah cause mental and physical problems. Membawa dinamika dalam kesehatan jiwa saudara. Itu adalah ciri dari stres yang tidak sehat, Bapak Saudara. Oke, next. Lalu bagaimana cara kita menanggapi kecemasan atau self-doubt, keraguan diri kita sendiri, Bapak Saudara. Nah, yang pertama, ini adalah 4 hal yang saudara bisa lakukan dan saudara bisa pilih sendiri. Oke, jadi pilihan ada di tangan siapa? Kita, amin. Ya, yang pertama adalah ketika stres itu datang, bagaimana hal apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita bisa mendengar tentang kecemasan itu. Kita bisa mendengar apa yang keraguan itu katakan. Kayaknya kamu gak bisa deh. Yakin kamu mampu. Yakin kamu bisa ngatasin masalah ini yang seberat ini. Oke, kita cenderung mendengarkan tentang keraguan diri kita, Bapak Saudara. Ketika kita mendengarkan, ya itu yang terjadi adalah kita bisa overthinking,
kita bisa menjadi rendah diri, kita bisa mudah burn out ketika kita fokus untuk mendengarkan apa yang kecemasan, apa yang keraguan diri kita katakan sama kita. Oleh karena itu yang pertama, jangan dilakukan Bapak Saudara. Jangan dengarkan apa yang keraguan itu bicara sama saudara. Oke? Dan yang kedua adalah ignoring your doubt. Nah, ini juga sebuah mekanisme yang umum Bapak Saudara. Ya, menghindar, mengabaikan apa yang bisa terjadi. Nah, karena kita menghindar dari tantangan, kita menghindar dari stres itu, yang terjadi adalah biasanya menghambat pertumbuhan. Oke, kita kehilangan kesempatan dan kita membawa diri kita kepada resiko yang terburuk yang mungkin terjadi. Contoh, saya misalkan teman-teman yang di sini yang masih sekolah mau ujian, ya kita tahu ujian ini bakal susah nih, ya jadi bakal sulit dan kita jadi cemas. Dan untuk mengatasi kecemasan itu biasanya kan teman-teman yang masih sekolah harus belajar. Tapi biasanya ada beberapa mekanisme kita menghindari. Udahlah nggak usah dipikirin. Saudara yang punya masalah dan cenderung berkata sama masalah saudara, udahlah nggak usah dipikirin. Itu adalah metode ignore. Ya, bahasa rohaninya ada gak Bapak Saudara? Bahasa rohaninya juga ada ternyata Bapak Saudara. Ya, bahasa rohaninya adalah, udahlah saya nggak usah ngapa-ngapain, saya berserah. Saya nggak usah melakukan bagian apa yang perlu saya lakukan, saya serahinlah sama Tuhan. Itu bahasa rohaninya. Bahasa rohani yang kedua apa? Biarkan Roh Kudus saja. Dan orang Kristen Bapak Saudara perlu hati-hati dengan metode ignoring dengan cara mengatakan apa? Kita nge-flow. Jadi saudara menempatkan diri saudara tanpa persiapan, tanpa planning, tanpa rencana. Apakah metode berserah seperti itu yang Tuhan inginkan? Nanti kita akan bahas. Ya, jadi menghindar adalah sebuah coping mechanism yang juga cukup buruk. Mengakibatkan saudara langsung mungkin berada pada resiko terburuk dalam tantangan saudara. Nah yang ketiga adalah berbohong dengan kecemasan kita. Berbohong dengan keraguan diri kita. Nah, bagaimana akibatnya kalau kita berbohong Bapak Saudara? Jadinya kita nggak relevan dengan masalah kita. Gitu ya. Kita masalah yang tadinya serius, kita denial. Oke? Banyak orang yang tadinya memiliki masalah lalu copingnya adalah berbohong. Contoh, pernah terjadi dalam sebuah ruang konseling di mana klien konseling saya bercerita. Dia menghadapi kedukaan Bapak Saudara. Lalu sebagai orang Kristen sering nih ngomongnya kayak begini. Sering nasihat yang diterima adalah kamu gak boleh sedih. Kan yang kamu kasihi sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Dia sudah bersama-sama dengan Bapa. Jadi kamu gak boleh sedih. Bayangkan Bapak Saudara, sedih aja gak boleh. Gitu. Jadi dengan dia nggak boleh sedih, dia menahan, dia berbohong, ya udahlah saya nggak sedih, saya bersuka cita kok bahwa orang yang saya kasih sudah bersama dengan Tuhan. Dia membohongi kecemasan diri dia dan akhirnya apa saudara? Bisa menimbulkan gejala-gejala lain, kecemasan itu keluar dari dalam dirinya dalam bentuk mekanisme yang lain. Ya, mengganggu pola tidurnya, di mana tiba-tiba kena serangan panik dan yang lain dan yang lain. Oleh karena itu jangan berbohong sama kecemasan diri saudara. Ya. Jangan membohongi, jangan denial dari apa yang diri saudara katakan. Nah ini mekanisme ketiga yang juga kita sering lakukan. Nah ada juga mekanisme terakhir Bapak Saudara. Ya, mekanisme ini adalah tell your doubts the truth and act on that truth. Katakan sama keraguan diri saudara, katakan sama kecemasan diri saudara apa yang firman Tuhan katakan. Dan berlakulah, bertindaklah sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan sama kita. Yang mau punya mekanisme nomor 4, boleh saya lihat tangannya? Oke, nah saudara masih bersama-sama dengan saya ya. Oke, next. Kalau saudara masih berkeinginan untuk, ya saya mau deh mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan sama saya. Ya, saya mau mengelola kecemasan dan juga self-doubt saya. Maka ini yang harus kita pelajari. Pertama, oke, hati-hati dengan kata karena. Self-doubt, kecemasan diri, keraguan diri itu paling sering menggunakan kata-kata karena. Ya, bahasa zaman sekarang, soalnya. Oke, hati-hati dengan kata karena sama kata-kata soalnya.
Pertama, kita lihat Musa di Kejadian 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan semenjak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Oke, nah itu Musa bilang, Tuhan, aku nih gak bisa dipakai Tuhan. Soalnya aku kan gagap, ngomong aja susah. Gimana aku mau dipakai Tuhan, ya kan? Ada lagi hamba yang menerima 1 talenta, Bapak Saudara. Dia ngomong sama Tuhan apa? Tuhan, saya kan cuman terimanya 1 talenta. Mendingan saya gali tanah, saya tanam itu di tanah. Karena apa? Soalnya saya cuman terima berapa? 1 talenta. Ada juga pesan Paulus sama Timotius, Bapak Saudara. Paulus bilang sebagai bapak rohani dari Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah ayat ini mungkin nasihat Paulus karena Timotius itu mungkin menganggap, ya gimana saya mau jadi teladan, soalnya saya kan masih muda. Keraguan diri saudara gak akan pernah berhenti memberikan impuls karena soalnya kamu mana mungkin mampu, soalnya kan kamu orang miskin, kamu gak mungkin mampu, kenapa masa lalumu buruk, kamu gak mungkin mampu karena apa, kamu siapa sih, kamu bukan anak siapa-siapa. Kalau kita dengarkan itu Bapak Saudara, kita membenamkan potensi yang begitu dahsyat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, hati-hati dengan kata-kata karena atau soalnya. Oke, next. Prinsipnya Bapak Saudara, ya, seringkali potensi terbaik dalam diri saudara dan saya, Tuhan titipkan dalam bentuk benih. Jarang banget ketika misalkan Tuhan berdoa, Tuhan saya ini passionnya memasak loh Tuhan. Tiba-tiba besok Tuhan datengin kompor, kitchen set, Bapak Saudara ya, alat-alat masak terbaik. No. Saudara punya apa? Saudara punya mimpi apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu? Tuhan taruh itu dalam hidupmu dalam berupa benih Bapak Saudara. Dan adalah tugas saudara dan saya mengembangkan dan menumbuhkan benih itu. Oke? Jadi ada kepercayaan Tuhan dalam hidup saudara dan tugas saya. Katakan sama-sama, tugas saya mengembangkan itu Bapak Saudara. Oke, jadi untuk mengembangkan potensi terbaik dalam kehidupan saudara, kita gak sendirian. Saya hanyut banget dalam penyembahan yang tadi tim Galilei Worship bawakan Bapak Saudara. Immanuel, kita bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan kita. He is with us. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mengembangkan potensi dan kepercayaan Tuhan, dia bersama-sama dengan kita. Luar biasa saudara, saudara gak sendirian. Oke, saya akan lanjut kepada slide yang berikutnya. Nah ini adalah sebuah perkataan yang begitu bold dari statement dari Rasul Paulus Bapak Ibu di 1 Korintus 11 ayat pertama saya baca untuk Bapak Saudara. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dia nggak pakai berandai-andai karena atau soalnya. Karena saya orang miskin, karena saya nggak punya daya. Soalnya kan saya begini, saya punya kelemahan, saya punya duit dalam daging. Tuh, Rasul Paulus nggak melakukan itu Bapak Saudara. Dia berkata dengan bold, ayo kamu ikutin aku, seperti aku juga ikut sama Yesus. Nah oleh karena itu saudara, jangan dengarkan apa yang self-doubt katakan sama saudara, kecemasan diri, keraguan diri, soalnya saudara gak mampu, soalnya saudara punya keterbatasan. Tapi kita mau belajar dari Rasul Paulus, jadi pengikut aku, ayo ikutin aku. Kenapa? Karena saya juga jadi ikutin Kristus. Yang mau katakan amin? Oke, next. Jadi Bapak Saudara, kalau saudara mau, doa saudara ini perlu dirubah. Amin. Yang tadinya adalah kalau punya masalah, saudara berdoa, Tuhan hari ini saya punya masalah, Tuhan kasih saya jalan keluar. Oke, Tuhan kasih saya mujizat. Nggak ada yang salah dengan minta jalan keluar dan nggak ada yang salah dengan minta mujizat, Bapak Saudara. Tapi Yakobus 1 ayat 5-6 berkata firman Tuhan, saudara, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh
angin. Jadi dengan kata lain, kalau saudara ingin mengembangkan diri saudara, saudara ingin menepis kata-kata karena atau soalnya itu, saudara, doanya dirubah dari minta jalan keluar, minta mujizat, saudara berdoa minta hikmat. Yang mau katakan amin? Kita akan jadi gereja yang begitu hebat dan bertumbuh, Bapak Saudara. Kalau doa kita adalah Tuhan, kasih saya hikmat bagaimana saya bertumbuh lewat masalah ini. Kasih saya hikmat bagaimana menyelesaikan pergumulan ini ya Tuhan. Karena pelaku yang harus menyelesaikan masalah saudara seringkali adalah kita sendiri. Ya. Jadi dengan kata lain, lawan dari keraguan, ya, opposite words dari keraguan itu bukannya iman. Kita sering banget kalau melihat orang ragu-ragu sebagai orang Kristen, kita kasih nasihat, kamu kurang beriman. Ya kan? Kamu kurang beriman sih. Atau ketika kita punya kebimbangan, keraguan, kita langsung mendefinisikan saya lagi dalam posisi kurang iman. Kalau ada self-doubt dalam diri saudara, sebenarnya yang saudara perlu minta adalah hikmat, Bapak Saudara. Bagaimana kita menciptakan sebuah peluang dari keterbatasan, menciptakan sebuah jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi Bapak Saudara. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut kepada yang kedua. Hati-hati dengan konsep diri yang mengatakan bahwa, next, saya tidak mampu. Kenyataannya Bapak Saudara, saya ambil dari Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, jadi tadi kita bicara sedikit mengenai konsep berserah Bapak Saudara. Konsep berserah yang valid menurut Alkitab, saya coba ambil dari Matius 15 ayat 34 sampai 38. Pada waktu itu yang Tuhan Yesus memberikan makan ya, mujizat dari roti dan ikan Bapak Saudara. Jadi begini, kita belajar dari perumpamaan Yesus memberi makan 4.000 laki-laki dan juga perumpamaan tentang talenta Bapak Saudara. Kita belajar dari dua perumpamaan itu, kita tahu bahwa konsep berserah dari yang Alkitabiah adalah konsep menyerahkan Bapak Saudara. Jadi dengan kata lain, konsep berserah itu berserahnya bukan ada di awal, tapi berserahnya adanya di akhir Bapak Saudara. Jadi ketika saudara sudah mengembangkan talenta, ya di perumpamaan tentang talenta itu dibawa lagi kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan ini yang saya sudah kerjakan. Selanjutnya ini mau jadi apa terserah Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Ya, ketika Tuhan ingin memberikan makan begitu banyak orang, dia tanya dulu apa yang ada sama kamu. Kita menyerahkan apa dulu yang sudah bisa kita lakukan Bapak Saudara. Jadi dengan kata lain mentalitas orang Kristen adalah mentalitas berserahnya adalah berserah secara aktif. Berserah untuk memberikan kepada Tuhan apa yang saudara telah kerjakan dan biar Roh Kudus yang menentukan hasilnya. Amin. Kita akan berserah ketika kita sudah selesai berjuang Bapak Saudara. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan ketika kita sudah selesai melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu konsep berserah kita harus pastikan kita memiliki konsep berserah yang Alkitabiah, yaitu konsep berserah yang aktif. Oke, next. Hati-hati yang berikutnya adalah dengan konsep diri yang mengatakan bahwa saya ini gak berharga. Nah Bapak Saudara harus mengerti bahwa setiap kita diciptakan unik. Saya akan selalu gagal dalam pertandingan adu mirip Bang Rudi kalau lawan saya adalah Bang Rudi. Saya akan gagal dalam pertandingan yang Tuhan sediakan bagi misalkan Pastor Jason atau Pastor Edward. Karena saya gak mungkin menjadi yang lebih baik daripada mereka dalam pertandingannya Bapak Saudara. Saya hanya bisa menjadi pribadi yang terbaik versi saya dalam pertandingan saya sendiri. Dengan kata lain, saudara setiap kita diciptakan begitu unik sama Tuhan, ya. Kita diberikan karunia, kita diberikan talenta, kita diberikan bakat, dan kita diberikan minat yang semua itu kita bisa kembangkan secara unik Bapak Saudara. Karunia Allah saya ambil dari Kejadian 4 ayat 10, saya baca untuk Bapak Saudara. Bapak Saudara, bukan di Kejadian 4 ayat 10. Oke, kita ke Matius 25 ayat 15.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ini pendahuluan dari perumpamaan tentang talenta, di mana Tuhan itu memberikan kepada setiap kita. Saudara tahu, kepada orang yang diberikan 5 talenta, kepada ada orang yang diberikan 2, ada yang diberikan 1, Bapak Saudara. Nah, dengan kata lain, nggak ada yang nggak diberikan. Saya begitu yakin dan percaya bahwa setiap kita itu diberikan bekal sama Tuhan untuk menjadi unik. Ya, ada begitu banyak kecerdasan, dan dari jurnal yang suka saya baca bahwa dari begitu banyak kecerdasan kita ini memiliki setidaknya 1, Bapak Saudara. Kecerdasan peminatan di bidang apa yang kita suka, yang kita unggul di dalamnya, dan adalah tugas kita untuk explore. Kita tahu kita punya minat di mana, kita punya bakat di mana, sehingga kalau kita tahu Bapak Saudara, kita bisa menjadi pribadi yang lebih resilience, punya daya juang lebih tinggi, Bapak Saudara. Oke, jadi berhati-hati dengan konsep diri yang mengatakan bahwa saya ini nggak berharga. Saudara begitu berharga, saudara begitu spesial karena Tuhan titipkan potensi ilahi dalam kehidupan Bapak Saudara. Oke, hati-hati dengan konsep diri, saya ini nggak utuh dan saya ini nggak lengkap, Bapak Saudara. Nah, bagi Tuhan, Bapak Saudara, Tuhan itu saya begitu yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang mementingkan proses, bukan hanya hasil. Jadi yang Tuhan fokuskan, yang bikin Tuhan tertarik dalam kehidupan Bapak Saudara dan saya adalah growth factor, Bapak Saudara. Ya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan tertarik sama pertumbuhannya saudara lebih daripada hasil yang saudara bawa, Bapak Saudara. Oke, ketika nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan, saya begitu yakin dan saya begitu percaya Bapak Saudara bahwa yang Tuhan tanyakan bukan apa yang kamu punya, apa yang Bapak Saudara punya. Tapi yang Tuhan lihat adalah yang membuat Tuhan tertarik dalam kehidupan saya. Yang membuat Tuhan tertarik dalam kehidupanmu adalah betapa kita mempunyai pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini yang kita harus kembangkan Bapak Saudara. Nah, tadi adalah 4 hal yang kita sudah belajar sama-sama bagaimana kita harus berhati-hati terhadap apa yang self-doubt mungkin katakan bagi hidup kita. Saya mau ulangi sekali lagi Bapak Saudara. Yang pertama adalah berhati-hati dengan kata karena, berhati-hati dengan kata soalnya gitu ya. Terus yang kedua adalah berhati-hati dengan konsep diri bahwa saya ini nggak mampu. Yang ketiga Bapak Saudara, saya berhati-hati dengan konsep diri saya nggak berharga. Dan yang terakhir adalah berhati-hati dengan konsep diri, saya nggak utuh dan tidak lengkap. Nah, saya ingin membagikan sebuah kisah Bapak Saudara, ini menarik sekali. Nah, ada seorang, kadang-kadang ketika kita kembali kepada peristiwa soalnya dan karena itu Bapak Saudara ya, saya teringat dengan sebuah kisah Bapak Saudara. Jadi ada seseorang ya, seorang lelaki, pada waktu dia umur 5 tahun, ayahnya itu meninggal. Pada waktu umur 16 tahun, dia putus sekolah Bapak Saudara. Oke, pada umur 17 tahun, dia sudah dipecat dari 4 pekerjaan. Oke, terus umur 18, dia menikah. Dan karena pada waktu itu kerjaannya cuma jadi konduktor kereta api gitu ya, jadi kernet di kereta api, pernikahannya gagal seiring dengan pekerjaannya yang juga gagal Bapak Saudara. Oke, kemudian dia bergabung dengan angkatan bersenjata menjadi tentara Bapak Saudara. Kemudian juga dalam rangka mendaftarkan diri jadi tentara, dia ditolak Bapak Saudara. Terus udah gitu ditolak jadi tentara, dia mencoba masuk ke dalam universitas buat belajar hukum, terus nggak diterima. Luar biasa gak perjalanan hidup orang ini Bapak Saudara ya. Dan akhirnya coba-coba jadi sales asuransi. Oke, terus udah gitu akhirnya setelah dia mencoba untuk jadi sales asuransi, akhirnya apa? Gagal maning Bapak Saudara. Gagal lagi. Ya kan, mau jadi tentara gagal, mau jadi kuliah gagal gitu kan. Terus ditolak sana sini, belum cukup sampai di situ Bapak Saudara. Oke, umur 19 anaknya lahir. Nah karena keluarganya tidak harmonis, terus udah gitu umur 20 istrinya meninggalkan dia dengan membawa anaknya. Terus akhirnya dia berprofesi menjadi tukang cuci piring di sebuah kafe. Umur 65
itu dia pensiun dan hanya megang uang sebesar 105 US dollar Bapak Saudara. Tabungannya cuma segitu. Dan dia pernah mencoba bunuh diri dan coba tulis pesan terakhir. Kemudian ketika dia mau coba bunuh diri Bapak Saudara, dia tahu kayaknya ada beberapa hal yang saya belum lakukan dalam hidup ini. Yaudah bunuh dirinya saya tunda dulu deh. Saya mau coba melakukan apa yang saya bisa lakukan Bapak Saudara. Ya. Kemudian uangnya yang uang pensiun yang 105 US dollar itu pada waktu itu tinggal 78 US dollar. Kemudian dia coba berjualan masakan. Ya, di usia dia yang sudah begitu tua. Siapa dia Bapak Saudara? Dia adalah Colonel Sanders, founder dari Kentucky Fried Chicken Bapak Saudara. Pada waktu dia menginjak usia yang ke-90, dia terserang penyakit leukemia, tapi pas dia meninggal Bapak Saudara, dia sudah memiliki 3.500 waralaba restoran yang beroperasi di seluruh dunia. Saudara tidak akan pernah terlalu tua untuk mengembangkan potensi saudara, Bapak Saudara. Jangan dengarkan kata-kata soalnya atau karena, itu nggak ada dalam hidup kamus kita anak-anak Tuhan. Amin. Dan pada waktu dia meninggal, Colonel Sanders ini, Kentucky Fried Chicken menjadi anak perusahaan dari R.J. Reynolds. Ya, sekarang dikasih nama Nabisco dan saat ini total aset yang dia miliki sudah lebih dari 840 juta US dollar, Bapak Saudara. Kembangkan potensimu. Jangan dengarkan self-doubt yang terus berbicara, yang berkatakan bahwa engkau nggak mampu, engkau nggak bisa. Saya boleh ada di sini Bapak Saudara. Karena apa? Karena buah pelayanan Pastor Nando Bapak Saudara. Ketika Pastor Nando berdiri di mimbar ini, dia mengatakan dari tengah-tengah kita akan lahir teolog-teolog, ilmuwan-ilmuwan, para doktor. Saya aminkan, saya ambil tantangan itu Bapak Saudara. Dan saya menjadi apa yang Tuhan mau saya untuk jadi Bapak Saudara. Dengan merespon setiap stres. Saya punya satu cerita lagi Bapak Saudara. Tadi kan orang tua, sekarang anak muda nih Bapak Saudara. Oke. Nah, seorang anak muda itu melamar pekerjaan ke Facebook. Akhirnya ditolak sama Facebook. Ya, dia coba masuk ke sana karena dianggap nggak kompeten, disingkirkan sama Facebook, ditolak. Dan karena ditolak, dia coba-coba membuat aplikasinya sendiri, Bapak Saudara. Sekian tahun dia bergumul dan mengembangkan aplikasinya, pada akhirnya aplikasi yang dibuat itu dibeli Facebook, Bapak Saudara, dengan harga 19 miliar US dollar. Bapak Ibu tahu itu siapa? Next. Itu adalah Brian Acton, founder dari WhatsApp yang Bapak Saudara dan saya sering gunakan sampai dengan saat ini. Nah, saudara harus mengerti bahwa potensi itu perlu dikembangkan, karunia itu perlu ditumbuhkan Bapak Saudara. Ya. Jadi ada dua pola pikir yang umumnya dimiliki sama setiap orang. Yaitu pertama adalah fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset akan berkata bahwa setiap kesuksesan itu punya DNA-nya sendiri. Bahwa kalau kita bisa melihat orang yang sukses gitu ya, dia mah emang udah takdirnya sukses. Dia mah emang nasibnya bagus sehingga dia bisa sukses. Oke? Kita bilang kepada seorang ahli matematika, dia mah memang terlahir jenius sehingga dia bisa menjadi profesor matematika misalkan. Itu adalah fixed mindset yang menentukan bahwa kesuksesan itu kesannya fatalistik Bapak Saudara. Tuhan yang takdirkan dan dari sononya, itu adalah fixed mindset. Bagaimana dengan sebuah pemikiran yang lainnya? Yang lainnya adalah growth mindset. Bahwa pemikiran untuk menjadi seorang atlet tenis terbaik, saya perlu latihan demi latihan, saya akan melewati kegagalan demi kegagalan, tapi saya belajar, saya akan melewati pertandingan demi pertandingan, yang mungkin saya juga kalah beberapa kali. Dan proses kemenangan itu membuat pribadi saya lebih baik. Itu adalah growth mindset Bapak Saudara. Dan penelitian mengatakan, ini sebuah profesor Bapak Saudara, sebuah psikolog, Carol Dweck dari Stanford, yang meneliti bahwa orang-orang sukses itu punya pikiran growth mindset. Oleh karena itu Bapak Saudara, apapun destinasi yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, itu gak terjadi dengan sendirinya. Itu adalah sebuah journey. Tuhan gak menitipkan Galilee Church kepada Pastor Nando langsung sebaik ini Bapak Saudara. Fasilitas selengkap ini, no. Tuhan menitipkan Galilee Church kepada Pastor Fernando Bapak Saudara dengan apa?
Kepercayaan kecil demi kepercayaan kecil, pertumbuhan demi pertumbuhan. Akhirnya kita bisa menikmati buah pelayanan pastor kita pada siang hari ini, amin. Beribadah dalam tempat yang nyaman, fasilitas yang terbaik Bapak Saudara. Semua itu karena growth mindset. Oleh karena itu, Bapak Saudara miliki growth mindset dalam kehidupanmu Bapak Saudara. Saya mau kesaksian buat para anak-anak muda di tempat ini. Saya lihat ke depannya Tuhan akan bangkitkan begitu banyak anak-anak muda lahir dari Galilee Church, Bapak Saudara. Jadi pemimpin yang punya skill yang begitu luar biasa karena mereka mengasahnya dari pelayanan. Saya mau menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya Bapak Saudara. Bahwa semenjak corona, perusahaan yang saya kembangkan selama lebih dari 20 tahun itu drop 80%. Kami hanya tinggal punya omset 20% dari sebelum corona. Tapi pada waktu saya bercerita ini sama saudara, ya, saya bisa katakan bahwa pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan di mana tempat saya bekerja itu bisa dikatakan lebih baik dari zaman sebelum corona. Karena apa, Bapak Saudara? Karena saya coba untuk pindah ke bidang baru. Dulu saya ingat lebih dari 20 tahun lalu saya ditugaskan sama pendeta saya untuk kamu dekor ya, dekor Natal. Dan saya harus 3 hari, 4 hari nginep di gereja ngurusin dekorasi Bapak Saudara. Bikin dekorasi gitu ya. Dan saya terus bertanya sama diri saya, kenapa saya ya? Kenapa enggak dia ya Tuhan? Kok kalau giliran yang susah-susah saya sih? Nah anak-anak muda sering gitu kan. Kalau diterjunkan dalam pelayanan, aduh dia aja deh Kak. Jangan saya deh gitu kan. Saudara tahu apa yang terjadi saudara? Ternyata 20-an tahun yang lalu ketika Tuhan suruh saya dekorin gereja secara cuma-cuma, saya nggak dapat keuntungan sampai sakit-sakit. Beberapa ada yang kecelakaan kena potong cutter gitu, saudara. Ya, ada 4 jahitan pada waktu itu di tim saya karena kami nggak profesional, kami hanya punya niat yang baik untuk dekorasi gereja, saudara. Saat ini, Bapak Saudara, karena skill yang saya miliki dan saya olah dalam pelayanan, saya hidup dalam dunia dekorasi, Bapak Saudara. Bapak sudah bisa bayangkan yang Tuhan percayakan sama saya kapasitasnya adalah mall-mall terbaik di kota ini. Oleh karena itu kalau ada tantangan pelayan datang kepada kehidupan saudara anak-anak muda, responi itu dengan positif. Saudara bisa mengembangkan karunia yang ada, yang Tuhan titipkan lewat pelayanan. Amin. Siapa yang mau ambil bagian dalam pelayanan tempat ini? Haleluya, ada beberapa tangan terangkat. Saya luar biasa senang Bapak Saudara. Dan kita dalam pelayanan ini kita saling bergesekan, kita saling menajamkan Bapak Saudara. Kita oleh karena itu kita juga akan dikembangkan melalui kita yang gak utuh ini, kita dikembangkan melalui fellowship satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara akan rugi besar kalau Bapak Ibu Saudara gak ikut dalam program retreat, family retreat yang digadakan pada bulan ini Bapak Saudara. Di JSI kemarin kami sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik, itu supaya apa? Supaya saudara merasa lengkap, content, cukup. Berkomunitas yang mengembangkan potensi terbaik dalam diri saudara. Oke, karena itu bagi yang belum mendaftar, kalau misalkan masih ada slot, silakan mendaftar Bapak Saudara. Cuman sudah luar biasa banyak animonya. Saudara akan rugi besar kalau nggak ikut event ini. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, saya tutup dengan suatu doa. Oke, ketika ada keraguan diri, jangan benamkan diri Anda dalam kesendirian. Anda membutuhkan sebuah komunitas yang baik, yang dapat mengembangkan talenta Anda menjadi versi yang terbaik dalam diri Anda sendiri, Bapak Saudara. Saudara perlu rumah kedua. Izinkan kami Galilee Church menjadi orang yang membawa saudara menjadi orang yang dengan versi terbaik dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan tutup dalam doa.